Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kamu hari ini? Sehat? Masih bersemangat? Masih. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Oke, terima kasih ketua kelas. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaatnya. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ayo, siapa? Tadi Arkan izin karena dia mau apa? Oh, mau SSB. Yang lain gimana? Hanifah, Arya, itu kenapa? Sakit? Oke, kita doakan yang sakit mudah-mudahan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran semua kegiatannya. Oke, sudah bisa kita mulai pelajarannya hari ini? Sudah. Bentar, Ibu nanya dulu ke Ranis. Ranis, dari pertama Ibu masuk, kamu kok kayaknya lemes? Kenapa? Ya Bu, tadi saya selesai sholat belum sempat makan. Terus sekarang apa yang kamu rasakan? Lemas sama ini Bu, gemetaran. Oh, gemeteran. Oke, kenapa ya? Yang lain ada yang pernah mengalami hal seperti Ranis? Oh ya, Aisyah, kenapa Aisyah? Saya maunya kambuh soalnya telat makan. Oh, Aisyah pernah kambuh karena telat makan. Kita itu perlu menjaga pola makan kita. Kenapa? Supaya tubuh kita tetap fit. Selain itu juga tetap menjaga makan yang seimbang, yang penuh gizi. Apa kemarin kandungan gizi untuk kesehatan tubuh kita? Karbohidrat, apalagi? Protein, vitamin, lemak. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video, kalian itu mampu mengaitkan gejala penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nanti kalian akan Ibu tampilkan videonya. Oke. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan makanan manusia secara kritis. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan upaya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Paham? Ada berapa tujuan pembelajaran kita siang ini? Ada 3. Nah, untuk hari ini kita ngapain aja? Ayo, yang diskusi. Oke, yang pertama kegiatan kita diskusi. Kalian sudah masuk ke kelompok kalian masing-masing? Sudah sesuai dengan kelompok. Kemudian mencari rumusan masalah, itu mengerjakan LKPD per kelompok. Kemudian mencari literatur gangguan sistem pencernaan makanan. Selanjutnya presentasi. Nanti ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Nanti siapa yang duluan? Itu nanti yang akan Ibu tunjuk presentasi ke depan. Oke. Nah, selain presentasi, diskusi, Ibu akan, ini sudah kelompoknya, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian apa saja yang diambil pada siang hari ini? Yang pertama ada penilaian sikap kalian di diskusi. Apa itu penilaian sikapnya? Ibu ambil nanti yang paling aktif dan kerjasama. Bagaimana kalian itu bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada dalam LKPD. Kemudian keterampilan saat presentasi. Oke, selanjutnya di akhir pembelajaran itu akan diadakan post test.
Nah, sekarang nanti sebelum kita masuk ke video, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Akan Ibu bagikan berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi satu kelompok nanti mengumpulkan satu, tapi kalian mengerjakannya secara bekerja sama. Ibu maunya kalian itu bersama-sama, bukan satu orang, mencari materinya serta nanti untuk presentasi ke depan. Oke. Silakan. Nah, buka LKPD kalian. Sebelum kita mulai mengerjakannya, akan Ibu jelaskan cara kerjanya. Oke, buka halaman keempat. Yang ini ya. Nanti akan Ibu tampilkan videonya di depan. Tugas kalian ngapain? Kalian membuat 2 pertanyaan, kemudian lanjut nanti membuat hipotesis. Atau apa hipotesis? Kira-kira pemecahan masalah atau jawaban sementara berdasarkan permasalahan yang kalian temukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman berikutnya, Ibu tampilkan tabel. Nah, di sana kalian diminta untuk mencari penyakit, selanjutnya jenis gangguannya, organ yang mengalami penyakit, penyebab, dan lain-lainnya. Dapatnya dari mana? Kalian silakan buka buku, kemudian kalian mencari di internet. Bu, cara mencari di internet gimana? Kalian ketikkan kata kuncinya. Oke, apa kata kuncinya? Penyakit pada sistem pencernaan. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Pertama, Ibu akan menampilkan video, silakan disimak. Ambilin video, foto dari depan. Enggak, dari belakang sih, dari belakang.
Sudah? Kira-kira apa informasi yang kalian dapatkan di sana? Ya, apa informasi yang kalian dapatkan di video tersebut? Apa informasi yang kalian dapatkan? Ayo, apa? Siska, apa Siska? Cara mencegah diare. Yang lain? Menurut Siska, cara mencegah diare. Bagaimana cara mencegah diare? Fahri, bagaimana caranya Fahri dari video tadi dia Fahri? Cuci tangan. Yang lain? Apa yang kalian dapat? Kemudian bagaimana akibat yang ditimbulkan kalau kita terkena penyakit tersebut? Ya, akibatnya yaitu sakit perut. Oke, nah Ibu sudah menampilkan masalah yang ada di video ini. Silakan kalian bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Silakan. Nih, lagi. Buka aja semuanya. Silakan Ibu beri kalian waktu 40 menit untuk mengerjakan. Silakan cari materi dan jawabannya di smartphone kalian. Kalian sudah bawa semuanya? Oke, silakan. Silakan buka handphonenya. Kan ada videonya di bawah. Oke, pada LKPD kalian itu sudah ada video tadi, linknya ada di LKPD, silakan dibuka. Buka yang ini. Ya, kenapa Siska? Ini sama ini. Dulu. Ada yang mau bertanya? Iya. Sini dari awal. Paham?
ganti ke itu atas, paling atas. Yang ini ada video. Nah, buka. Iya, iya. Nanti gisi ke sini. Handphone udah, fotonya tadi udah. Oke, oke.
Bagaimana, ada masalah? Masih bisa bertahan? Masih bisa lanjut? Nggak ada masalah kan? Ya. Nah, apa yang terjadi jika salah satu pada proses pencernaan makanan kita terganggu? Itu. Apa dong? Nih, kalau lambungnya misalnya terganggu. Ya, kalau lambung. Kalau yang lainnya terganggu? Searching.
diskusi. Dah. Iya, kerja sama. Kamu juga ngerjain. Ini mah main. Kemudian bagaimana? Sudah selesai, 5 menit lagi. Ibu tunggu 5 menit lagi ya. Nanti kita akan langsung diskusi. Gimana? Ini juga diisi, dicari jawabannya. Oh, udah ada ya. Oke. Oke, 3 menit lagi. Bagaimana? Semuanya siap? Kelompok 1? Oh, sebentar lagi. Oke, beri waktu 2 menit lagi. Kelompok 2? Sudah, oke. Kelompok 3?
Oke, kelompok 4 siap. Oke, kita beri waktu untuk kelompok 1. Kenapa? Apa yang terjadi persoalan bencana makanan jika salah satu organ perencanaan mengalami gangguan? Ayo, apa yang terjadi kira-kira? Sudah semua? Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, kita ice breaking dulu. Oke, semua siap berdiri di meja masing-masing. Silakan. Oke, silakan semuanya berdiri. Dengarkan perintah kalian menghadap semuanya ke ibu. Oke. Dah? Kelihatan? Sudah. Kalian dengarkan dan ikuti perintah yang ibu sebutkan. Paham perintahnya? Dengarkan, kalian lihat, fokus ke ibu semua. Kalian dengarkan dan ikuti perintah yang ibu berikan. Oke. Pegang hidung, pegang kaki, angkat tangan, pegang mata, kalian duduk. Nah, berarti nggak fokus. Kalian duduk, berarti nggak fokus. Ibu ulang 1 kali lagi sampai semuanya fokus. Oke, pegang telinga, pegang hidung, pegang rambut, lambat naiknya. Oke, pegang tangan kalian. Oke, ada lagi, pegang kuping. Oke, alhamdulillah, silakan duduk. Semuanya masih konsentrasi. Sekarang bersiap. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya di depan kelas? Silakan presentasi. Tapi sebelum presentasi, tolong difotokan hasil LKPD kalian, kemudian dikirim ke WA ibu. Nanti akan ditampilkan di depan. Siapa yang mau tampil? Oke, kelompok 3 ya, Siska, silakan. Sudah difoto, tolong difoto dulu Siska. Tolong difoto dan dikirim ke WA ibu. Oke, sudah Siska? Oke, ibu buka sebentar. Ya. Oke, oh sudah. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan semuanya ya, mewakili ya. Tolong dibesarkan nih. Oke, teman-teman kelihatan lembar jawabannya kelompok 3?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami. Saya Siska Anggrani Hairudisa. Saya Firtua adalah Maharani. Saya Satria Meda. Saya Muhammad Yalullah. Nanti kita tidak boleh memakan makanan sembarangan. Maaf Siska, dibacakan dulu soalnya. Berdasarkan video di atas, apakah kalian menemukan permasalahan? Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan sembarangan? Agar tidak terkena diare. Mengapa diare bisa terjadi? Dan bagaimana cara Selanjutnya, buatlah hipotesis berdasarkan permasalahan yang telah kalian buat. 1. Agar tidak terkena diare. 2. Keracunan makanan, alergi makanan, dan efek samping obat-obatan. Cara mencegahnya dengan mencuci tangan sebelum makan dan memakan makanan sehat. Oke, ini tadi pertanyaan dari video yang ditampilkan ya. Ada pertanyaannya, kemudian ada hipotesis atau jawaban sementara. Tolong dibacakan, Naima. Dibacakan lagi yang ada di depan. Apa permasalahannya, kemudian apa hipotesisnya? Tolong dibacakan. Nggak kelihatan? Coba maju agak ke depan. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan sembarangan? Apa hipotesisnya? Agar tidak terkena diare. Oke, agar tidak terkena diare. Kemudian coba Izzy, baca yang nomor 2 Izzy. mengapa diare bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Oh iya, mengapa diare bisa terjadi dan bagaimana cara pencegahannya? Silakan, hipotesisnya apa? Lanjut. Makanan alergi, makanan dan efek samping obat-obatan. Cara mencegahnya dengan cara memakan dan memakan makanan sehat. Oke, lanjut. Belakang. Yang satu lagi. Ya, silakan. Analisislah permasalahan dan informasi dari buku dan internet yang disediakan untuk melengkapi solusi masalah yang telah dilarang. 1. Jenis penyakit atau gangguannya, obesitas, organ yang mengalami penyakit atau gangguan tubuh, penyebab, mengonsumsi makanan berlebih dan kurangnya vitamin, Enggak, Mak. aktivitas tubuh. Akibat bagi tubuh, terkena penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis. Upaya penanggulangannya, berolahraga dan mengatur pola makan. 2. Jenis penyakit atau gangguannya, varis gigi, organ yang mengalami penyakit atau gangguan gigi, penyebabnya akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, akibat bagi tubuh menyebabkan daripada gigi sampai merusak saraf gigi. Upaya penanggulangannya, memperhatikan membersihkan gigi, mengurangi makanan manis. Makanan, alergi makanan, dan efek samping obat-obatan. Cara mencegahnya dengan mencuci tangan sebelum makan dan memakan makanan sehat. Oke, ini tadi pertanyaan dari video yang ditampilkan ya. Ada pertanyaannya, kemudian ada hipotesis atau jawaban sementara. Tolong dibacakan, Naima.
Dibacakan lagi yang ada di depan. Apa permasalahannya, kemudian apa hipotesisnya? Tolong bacakan. Nggak kelihatan? Coba maju. Kita tidak. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan sembarangan? Apa hipotesisnya? Agar tidak terkena diare. Oke, agar tidak terkena diare. Kemudian coba isi. Baca yang nomor 2 isi. Mengapa diare bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Oh ya. Mengapa diare bisa terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Silakan. Hipotesisnya apa? Lanjut. Gara-gara makanan alergi, makanan daging sapi obat-obatan, cara mencegahnya dengan mencuci tangan sebelum makan dan memakan makanan sehat. Oke, lanjut. Ya, silakan. Analisislah permasalahan dengan mengambil informasi dari buku dan internet yang disediakan untuk melengkapi solusi masalah yang telah dibahas. 1. Jenis penyakit atau gangguannya, obesitas, organ yang mengalami penyakit atau gangguan tubuh, penyebab, mengonsumsi makanan berlebih dan kurangnya aktivitas akibat bagi tubuh, terkena penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis. Upaya penanggulangannya, berolahraga dan mengatur pola makan. 2. Jenis penyakit atau gangguannya, varis gigi. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan gigi. Penyebabnya akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi. Akibat bagi tubuh menyebabkan nyeri pada gigi sampai merusak saraf gigi. Upaya penanggulangannya, memperhatikan membersihkan gigi, mengurangi makanan manis. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan dalam lapisan lambung. Penyebabnya meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, Helicobacter pylori, dan makan tidak teratur. Akibat bagi tubuh adalah terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Upaya penanggulangannya dengan makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memiliki produksi asam lambung berlebihan. Kesimpulan masalah agar tidak terjadi penyakit itu semua, kita harus mengatur pola makan, tidak makan makanan yang memicu penyakit tersebut. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Yuk, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya tentang presentasi kelompok 3? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan diangkat tangannya. Safa, silakan Safa. Selain jenis penyakit yang disebutkan tadi, apakah ada jenis penyakit lainnya? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 4 bertanya, selain tadi 3 penyakit yang sudah disebutkan oleh kelompok 3, apakah ada penyakit gangguan pada pencernaan makanan lainnya? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Oke, Aisyah, di kelompok kamu bagaimana Aisyah? Apakah ada yang lain dari yang 3 ini? Ada, silakan Aisyah.
Silakan dibacakan dulu. Yang pertama, jenis penyakitnya hepatitis. Organ yang mengalami penyakit Jenis penyakitnya aja. Hepatitis, kemudian apa lagi? Diare, kemudian konstipasi. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Apakah kita minta kelompok 1 untuk presentasi ke depan? Boleh? Boleh, silakan. Kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan. Ternyata ada jawabannya yang berbeda. Sudah dikirim belum, Aisyah? Udah difoto? Oke, difoto dulu. Hah? Baru mau dikirim. Kirim ke Ibu. Dua-duanya. Ada di WA. Aisyah. Iya. Yang bawah dulu. Kelihatan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Aisyah Dina Jibri dan Fauzul Jibri. Bacakan dulu, Haikal, berdasarkan video. Siapa ini? Bagaimana cara mencegah diare? Tangan, makanan kondisi udah jadi sembarangan. Oke, sebelum dilanjut sesi berikutnya, ayo teman-teman ulang lagi. Tadi kedengeran nggak? Apa tadi? Coba Fatir. Apa pertanyaan yang pertama tadi, Fatir? Kelihatan nggak? Oh iya, mengapa Davin mengalami diare? Kenapa? Jawaban sementaranya, hipotesisnya. Lanjut, Fatir. Karena David mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi dengan kuman. Oke, Davin itu terkena diare karena dia memakan makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman. Lanjut, Afifah. Yang kedua apa, Afifah? Bagaimana cara mencegah diare? Lanjut. Mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan tidak jajan sembarangan. Oke, tidak jajan sembarangan, mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi. Lanjut, berikutnya. Yang pertama, jenis penyakitnya hepatitis. Organ yang mengalami penyakit atau gangguannya hati. Penyebabnya virus hepatitis B. Akibat bagi tubuhnya mengalami jaundice dan membesarnya limfa. Upaya penanggulangannya menghindari
masih tempat menyebabkan makan berserat dan minum bagi tubuh sulit untuk dikeluarkan. Upaya penanggulangannya tidak melakukan terapi makan makanan serat, hindari konsumsi makanan yang tinggi lemak. 4. Bisa kesimpulan pemecahan masalah. Untuk menghindari semua penyakit tersebut, diupayakan untuk menjaga kebersihan makanan, menghindari kontak dengan orang sakit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, semua presentasinya bagus semua. Setelah 2 teman kalian ini tadi presentasi, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo, silakan. Radit, silakan Radit. Mengapa kita harus memilih makanan yang bergizi? Oh ya, pertanyaan Radit bagus. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi? Ada yang tahu jawabannya apa? Oke, Afifah silakan. Kenapa Afifah? Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan berat badan yang ideal. Oke, iya, untuk mendapatkan badan yang sehat serta tubuh yang ideal. Tadi kalau kalian banyak makan, apa bisa akibatnya? Obesitas. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau kalian tidak bertanya, berarti ibu yang bertanya. Ayo, siap-siap untuk menunjuk. Nah, dari hasil yang kalian cari tadi, gangguan apa kira-kira yang disebabkan oleh kesalahan pola makan? Oke, silahkan Safa. Oh, mah itu disebabkan oleh apa? Kesalahan pola makan. Pola makan yang mana yang bisa mengakibatkan mah? Oke, Siska? Makan lambat atau telat makan. Ya, bisa jadi seperti Ranis tadi. Dia telat makan, jadi katanya lemas. Kemudian yang lain, ada enggak ya? Oh iya, Fatir, bagus. Yaitu memakan makanan yang terlalu pedas. Bisa enggak ya menyebabkan mah? Bisa. Kenapa? Kalau makan yang terlalu pedas, perutnya perih dan sakit. Satu lagi, pertanyaan dari ibu. Bukan pertanyaan sih ya, ibu nih minta pengalaman. Kira-kira siapa yang mempunyai pengalaman yang pernah mengalami kena gangguan pada sistem pencernaannya? Ya, siapa lagi yang mau menceritakan masalahnya? Oke, Virtu, silakan Virtu. Oh, pernah mengalami sakit perut ya Virtu ya? Oke, kenapa Virtu? Makan sembarangan di pinggir jalan. Oh, karena makan sembarangan di pinggir jalan ya. Kita nggak tahu ya makanan di pinggir jalan itu kadang tertutup atau enggak. Mungkin tadi seperti video makanan tersebut sudah dihinggapi lalar atau mungkin kena debu yang berterbangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, paham semuanya? Oke, siapa yang dapat menyimpulkan kira-kira apa pelajaran kita hari ini? Ayo. Oke, Siska silakan. Coba di depan Siska. Buat kesimpulannya Siska. Ya.
Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini membahas penyakit kelainan pada sistem pencernaan, obesitas, karies gigi, mah, hepatitis, diare, konstipasi, gejala kekurangan vitamin, gejala kekurangan mineral. Penyebabnya infeksi bakteri, makan tidak teratur. Cara menanggulanginya, mengatur pola makan, menghindari memakan makanan yang memicu penyakit-penyakit tersebut, mencuci tangan sebelum makan. Oke, terima kasih Siska. Kita beri aplausan untuk Siska. Ayo, mari kita ulangi lagi tadi kesimpulan dari Siska. Yang pertama, penyakit atau gangguan pada pencernaan makanan ada apa saja tadi? Ada mah, apalagi? Diare, apalagi? Obesitas. Lanjut. Kok diem? Konstipasi, karies gigi. Kemudian penyakit tersebut bisa disebabkan oleh karena pola makan yang salah, kemudian bisa disebabkan oleh juga mikroorganisme. Nah, upaya pencegahannya yaitu memilih pola makan yang baik, kemudian makan yang sehat dan memenuhi syarat gizi, serta menjaga kebersihan tangan. Oke, kita beri aplausan kita untuk pelajaran hari ini. Oke, terima kasih kelompok-kelompok yang sudah baik bekerja sama sehingga pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan keluarkan handphone kalian. Ibu ada post-test akan Ibu kirimkan ke ketua kelas. Silahkan nanti dikerjakan. Silakan ketua kelas dikirim ke grup kelasnya. Udah iya. Oke, Ibu tunggu waktunya sedikit lagi.
nggak apa-apa, biarin aja. Nanti ke, iya, iya seperti itu. Paham kan? Ya. Paham kan? Ibu. Oke. Kelompok 1 paham kan? Iya, siap. Gimana? Baca dengan cermat coba. Iya. Oke, terima kasih kelompok-kelompok yang sudah baik bekerja sama sehingga pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan keluarkan handphone kalian. Ibu ada postes akan dikirimkan ke ketua kelas. Silakan nanti dikerjakan. Silakan ketua kelas dikirim ke guru kelasnya.
lagi ya. Oke, yang sudah selesai silakan submit. Sudah submit semua? Kelompok 1 gimana? Sudah semuanya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita refleksi. Untuk refleksi, Ibu nggak minta kata-kata dari kalian, Ibu minta kode aja. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kalau kalian senang, kalian berikan emoticon love. Tapi kalau misalkan kalian tidak senang atau mungkin merasa terbebani hari ini, berikan emoticonnya gimana dong? Kalau tidak senang, gini ya. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau kalian senang, berikan emoticon love. Kalau tidak, berikan emoticon sedih. Silakan. Gimana? Love gimana? Ya sedih gimana? Ada yang sedih? Tir? Gimana Tir? Oh dia love. Oke, kenapa kalian senang belajar hari ini? Nah, seru. Paham nggak? Paham. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita itu akan membahas tentang jaringan dan struktur pada tumbuhan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa penutup majelis. Silahkan dipimpin ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.